Dan semua yang di sini yang udah datang masing-masing saya kasih 100.000 rupiah. Itu per city saya pungut biaya Pak. Jadi satu city itu ada yang saya target sekitar 500.000 atau sampai 1 juta. Calo pencari kerja bikin merana. Astaga, pelamar kerja di mana-mana membludak. Emang sesusah itu ya nyari pekerjaan? Bahkan hanya untuk bisa bekerja di warung seblak yang gajinya 1,5 juta rupiah aja, antriannya sampai mengular. Membeludaknya para pencari kerja juga terlihat di kantor bos HP Putra Siregar. Buka lowongan kerja hanya untuk 15 orang, tapi yang datang mencapai ratusan orang. Wah, bikin terharu. Melihat banyaknya peminat, si bos sampai nggak tega tuh mengganti uang transport untuk masing-masing pelamar sebesar 100.000 rupiah. Wah, lumayan. Tapi benar-benar harus tertib ya. Karena nanti bisa langsung saya terima, langsung enggak. Jadi kalian udah langsung dapat jawaban. Oke? Dan semua yang di sini yang udah datang masing-masing saya kasih 100.000 rupiah. Beberapa hari lalu, para pencari kerja juga memadati gelaran job fair di Cianjur, Jawa Barat. Sebanyak 3.000 lebih pelamar mengadu nasib demi peruntungan mendapati pekerjaan. Padahal hanya 31 perusahaan yang membuka lowongan. Di sini saya juga mungkin sekarang saya sebagai tulang punggung keluarga, jadi saya berharap saya bisa diterima di perusahaan itu. Tahu job fair dari mana? Dari Instagram. Dari Instagram. Ya. Nah, kesini baik bawa lamaran berapa banyak? 5. Ya. Eits, tapi waspada. Sulitnya mencari pekerjaan jadi peluang bagi pihak-pihak yang mau cari keuntungan sepihak. Marak banget nih, tipu-tipu, berkedok janji-janji manis dapat pekerjaan. Biasanya si calo ngaku-ngaku punya koneksi orang dalam yang ujung-ujungnya minta uang sogokan dari si pelamar kerja. Pernah ketemu nggak sama yang kayak gini? Kita tuh harus bayar pakai calo, dan itu bener-bener yang kayak di luar ekspektasi gua gitu. Mungkin ya kalau 2 juta 3 juta mungkin is okay kali ya. 40 juta. Bisa dipastikan oknum calo yang menjanjikan bisa diterima bekerja dengan cara membayarkan sejumlah uang, semua penipuan. Seperti pengalaman para pelamar kerja saat melakukan interview di sebuah ruko di Duren Sawit, Jakarta Timur. Si pelamar kerja justru diharuskan membayar uang jutaan rupiah sebagai syarat diterima kerja. Bahkan oleh petugas keamanan, para pelamar kerja dilarang memotret ruko lokasi wawancara kerja. Loh, kok aneh? Tadinya dia minta 1,7 juta. Oh iya. Saya bilang nggak ada. Saya bilang saya buat uang pas sebenarnya buat balik Tangerang. Kalau mau ke saya ya ada 50.000. Udah 100.000 aja katanya. Untuk mengetahui seluk-beluk praktik penipuan calo pelamar kerja, tim Titik Target bertemu dengan Bandot. Mantan calo ini menggunakan modus mendatangi ke setiap rumah warga. Ia berdalih membantu warga untuk mendapat pekerjaan. Awalnya saya menduplikat ID itu karena teman saya yang mengajak itu dulunya emang pernah kerja di perusahaan tersebut sehingga punya ID tersebut. Makanya saya coba meminjam terus menduplikat terus cuman diganti foto mukanya aja Pak. Tak hanya mengumpulkan berkas lamaran kerja korbannya,
Bandot juga meminta imbalan uang sebagai jasa untuk memuluskan diterima kerja. Bandot memilih korbannya yang tamatan pendidikan rendah agar mudah ditipu. Itu per CV saya pungut biaya Pak. Jadi satu CV itu ada yang saya target sekitar 500.000 atau sampai 1 juta. Saya juga muji-muji. Pernah saya bilang, wah ini si A ini ganteng, pasti di perusahaannya banyak yang suka gitu ya, pekerjaan wanitanya. Nggak kayak rekannya nih, sesama calo pelamar kerja yang sial banget nasibnya. Usai menipu 80 orang pencari kerja, akhirnya perempuan muda berinisial IM dibekuk polisi. Saya bisa masukin 2 orang bisa, setelah itu nih ya akhirnya saya ya terjebak sendiri karena udah selalu menemukan itu masalah adminnya itu minta kembali semua, saya kebingungan, jadi saya menutupinya pakai uang rentenir, yang uang rentenir saya exit lagi orang kerja gitu. Usut punya usut. Ternyata si calo IM merupakan mantan karyawan di perusahaan sepatu yang ia janjikan. Gak main-main, IM yang licik telah meraup ratusan juta rupiah dari para pencari kerja. Dari pengakuannya, IM gak bekerja sendirian. Ini meresahkan Pol. Hidup lagi susah-susahnya, malah bersenang-senang di atas kesusahan orang mencari kerja. Martin, salah satu korbannya, mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah. Yang saya bikin heran, untuk tingkatan-tingkatannya itu ada biaya-biaya. Contoh kalau kayak OB atau kayak buruh biasa itu 500.000 buat DP, katanya buat administrasi dijamin lolos ini. Terus kalau untuk supervisor seperti yang saya lamarkan itu 2 juta. Para calo bekerja berkelompok dan tersistematis. Awalnya mereka membuat iklan lowongan pekerjaan yang menggunakan logo perusahaan ternama. Barulah kemudian memanggil korbannya ke sebuah ruko untuk sesi wawancara. Nah, disinilah baru tampak kejanggalan. Mulai dari ruko yang tak layak hingga oknum pewawancara. Ia mendapati kenyataan perusahaan tempatnya melamar pekerjaan ternyata telah tutup beroperasi. Bahkan surat kontrak yang dipegangnya usai membayar 2 juta rupiah ternyata palsu. Jadi pelajarannya, jangan percaya sama calo-calo pekerjaan ya. Berjuang pakai kemampuanmu sendiri. Rezeki sudah tertakar, tak akan tertukar. Tetap semangat pejuang rupiah.